Oke. Kita perhatikan di sini adalah tentang sistem pendinginan. Fungsi daripada sistem pendinginan itu untuk apa? Untuk mendinginkan, menjaga dinginnya mesin agar tidak terlalu panas. Itu saja kah? Biasa itu aja. Belum. Ada. Dia sistem pendinginannya tidak semata-mata mendinginkan mesin. Tapi sistem pendinginan ini peran utamanya adalah menjaga temperatur kerja dari mesin. Dia mempertahankan temperatur kerja. Berapa temperatur kerja yang dipertahankan? Pada umumnya berkisar 80 ke 90 derajat Celcius. Kalau dia di bawah 80, mesin itu nanti yang terjadi adalah overcooling. Nggak mau hidup ya biasa. Hidup sih hidup, cuman tenaganya nggak maksimum. Sama dengan kita yang terlalu dingin. Bisa bayangkan kalau kita hidup terlalu dingin, bagaimana dengan semangat kerja kita? Malas kan? Iya. Ada begitu. Jadi mesin ini pun seperti itu. Jadi dia temperatur kerja lah. Ibaratkan pagi-pagi mesin hidup masih dingin, coba jalankan terus, mana pula dia mau? Susah. Makanya dalam hal ini sistem pendinginan ini ada dilengkapi beberapa sistem lagi, beberapa komponen lagi nanti yang menjaga supaya temperatur kerja itu cepat tercapai. Apakah masih ada termostatnya di sini? Nanti kita lihat. Karena di dalam ini ada termostat. Di dalamnya Ya, di sini pada ini. Ya. Jadi kalau seperti ini kondisinya, keadaannya, yang sudah dibuka saat ini adalah pompa air. Namanya pun pompa air, berarti kan mengisap air dari radiator sana dan memompakannya ke bagian atau water jacket. Ini kan water jacket, sirip-sirip pendingin yang ada pada mesin. Nah, ada sirip-siripnya. Jadi dari radiator kalau seperti ini kita perhatikan, kita isi air di sana, masuk ke selang, akan terisi ke bagian ini, maka air yang ada di depannya akan diputarkan oleh sudu-sudu pompa air ini, mendorong air itu ke sirip pendingin, baru keluar nanti di sini. Inilah di atas. Ini kembali ke tangki atas radiator ini. Atau dari sana pun bisa, ada sebagian dari sana. Nah, ke tangki atas radiator. Ini sama prinsipnya. Udah? Jadi komponen utama sistem pendinginan yang pertama adalah ada radiator yang berfungsi sebagai tempat air pendingin. Yang saya suruh difotokan tadi, dikirim ke grup, itu bisa dibaca bagaimana prinsip-prinsip pendinginan. Ada pendinginan dengan sirkulasi alam. Sistem pendinginan dengan sirkulasi alam ini adalah dia mendinginkan mesin itu berdasarkan aliran alam aja. Nah, berarti kan aliran alam berarti tidak menggunakan cairan juga, dia hanya menggunakan udara yang ada pada alam itu. Jadi ada sistem pendinginan yang menggunakan cairan. Menggunakan cairan ini juga ada dua jenis. Satu, cairan yang ditekan, atau yang satu lagi cairan yang tidak ditekan. Kita udah isi air. Kalau sirkulasi alam, cara lagi dengan sirkulasi alam. Pada mesin-mesin genset yang satu silinder ada air pendingin. Itu air pendinginnya tidak ditekan. Dia di situ saja. Bisa dia didinginkan karena ada tangki yang terbuka ke udara luar. Ada perbedaan berat jenis yang dingin dengan panas. Yang panas itu akan ke atas karena berat jenisnya lebih ringan daripada yang dingin. Karena dia di atas ada udara luar di bagian atas, dia akan secara otomatis ke bagian bawah. Itu namanya sirkulasi alam. Gitu. Ya. Selanjutnya, sistem pendinginan dengan tekanan. Itulah yang kita buka saat ini. Di sini ada pompa air.
Ya, pompa air ini seperti yang saya jelaskan tadi, meneruskan atau mendorong air ke sirip-sirip pendingin yang ada pada blok silinder, lalu ke kepala silinder, lalu ke radiator tangki atas, turun ke bawah melalui sirip pendingin yang ada pada radiator. Di situ ada yang didinginkan oleh aliran udara dari luar. Jadi sirip-sirip pendingin yang ada pada radiator yang ada bentuknya seperti ini itu adalah untuk meradiasikan panas itu ke udara luar, bebas udara luar. Jadi dalam hal ini ada pendinginan lagi yang digunakan adalah kipas pendingin. Kipas pendingin ini juga ada 3 jenis. Yang kipas pendingin manual, Timing belt, artinya ya? enggak, bukan timing belt, tan kipas, fan belt. Itu menggunakan fan belt untuk memutarkan kipas pendingin. Ada yang tetap menggunakan fan belt tapi berdasarkan fluida. Ini enggak masih ada, nanti kita lihat yang mana fluida. Satu lagi menggunakan elektrik, Dinamo. Itu fungsinya mendinginkan mesin. Itu nanti untuk rangkaian itu nanti saya jelaskan lagi. Oke. Jadi pompa air ini tadi fungsinya sudah diketahui. Komponen yang lain adalah switch panas. Nih, switch panas ini untuk menginformasikan ke pengemudi supaya si pengemudi tahu bahwa berapa temperaturnya. Oh, kayak termostat itu. Termostat itu kan mempercepat temperatur kerja mesin. Kalau ini hanya dia mendeteksi panas mesin, baru dikirimkan ke speedometer berbentuk elektrikal. Maksudnya namanya termometer lah. Termometer, ya. Termometer itu kan kalau kita letakkan di air, dia naik kan? Nah, begitulah kerja daripada switch panas. Nah, jadi switch panas ini menginformasikan ke sana berdasarkan nilai tahanan yang berubah. Bila nilai tahanannya, bila di bagian depan daripada switch panas ini dingin, maka nilai tahanannya besar. Bila sudah panas, nilai tahanannya mengecil. Itu yang disebut dengan kawat bimetal. Jadi di bagian depan, ujungnya itu di dalam, yang ditutup dia diberi kawat bimetal di dalam. Kawat bimetal ini akan berubah nilai tahanannya bila temperaturnya berubah. Ada NTC, negatif thermistor coefficient, ada PCP, positif thermistor, PTC, positif thermistor coefficient. Ada yang kebalikannya. Kebalikannya maksudnya kalau dia positif, apabila temperatur naik, maka naik juga tahanannya. NTC, apabila temperatur naik, tahanannya rendah. Itu negatif thermistor coefficient, itu yang ada di sini. Jadi ini pompa air tadi. Di dalam hal ini teman Gurian Jonathan tadi sudah membuka pompa air yang ada di depannya ini. Coba pasangnya itu mesti pakai obeng di korek-korek ini didorong kayak gini ya. Buka tadi kenapa? Keras sekali itunya, jadi saya. Mana keras ini? Iya. Oh iya. Tak pernah dibuka nih timing belt kayaknya. Aturannya. Kan udah pernah saya jelaskan masang timing belt kan. Udah pernah sama mesinnya. Itu. Dilihat. Oke, nanti dipasang. Jadi seperti itulah yang perlu di sistem pendinginan tadi. Jadi saya ambil satu kipas dengan motor listrik. Mobil-mobil sekarang, tipe-tipe sekarang, kipas pendingin sudah dilengkapi dengan tipe elektrik. Kenapa nggak tipe mekanik lagi? Biasanya kalau tipe mekanik itu beban mesin satu. Yang kedua, kipas pendingin akan tetap berputar kalau mesin berputar.
Jadi oh ya. Nah, berputar mesin, dia berputar. Kenapa? Karena dipakai dipasang di pompa air. Bagian depan dia pompa air tadi mendorong air, bagian sini memutarkan kipas pendingin. Kelemahan yang seperti itu, mesin masih dingin sudah didinginkan lagi. Jadi makin nambah dingin malah. Iya. Kecenderungan overcooling pada daerah yang dingin banyak. Makanya mobil-mobil tipe sekarang Jepang itu tetap berusaha bagaimana supaya kerja daripada mesin itu efisien, kerja daripada manusia efisien, bekerjanya secara otomatis. Itu maka dia dipelajari, dipasang yang namanya kipas pendingin elektrik yang ada seperti ini. Jadi kipas pendingin ini dilengkapi dengan motor listrik seperti ini. Ada dua kabel, berarti positif dan negatif. Perhatikan, kalau dua kabel ini kita masukkan dengan arah terbalik, kipas ini tetap berputar. Cuman arah putarannya yang terbalik. Dia harusnya mendinginkan mesin, tapi karena terbalik, bukannya mendinginkan mesin. Buang panas ke mesin, makin panas. Saya pernah pasang kipas pendingin ini, salah masang kabel. Baru jalan 5 km udah mau temperatur pada mesin itu, pada mobil udah mau coba. Gara-gara apa? Gara-gara terbalik saja memasang ini. Hanya perhatikan kalau memasang tidak ada soket, ingat. Zaman sekarang udah enak. Buka, foto. Kan gitu zaman sekarang. Kalau kita belum pernah membuka, dulu enggak, ingat-ingatan. Sama sekarang pun sikit-sikit mobil sekarang bawa-bawa udah soket jadi udah tahu. Soket enak, nggak mungkin lagi lari kan. Colokkan aja, udah pasang. Oke, yang kelebihannya begini tipe yang ini tadi. Kalau ini kita pasang ke kunci kontak, on dia berputar. Jadi mubazir juga kan. Masa masih on mesin lagi belum berputar? Makan baterai. Udah didinginkan, makan baterai lagi. Kecenderungan overcooling terjadi, harus baterai juga terjadi. Pengurangan kan gitu. Makanya dalam hal ini dilengkapi oleh sebuah relay yang dihubungkan dengan rangkaian seperti ini. Saya buat di semen aja lah. Saya dari tadi berdiri di sana menerangkan. Saya buat ini kipas pendingin tadi, motornya. Saya buat dulu ya. Saya ambil kertas tadi. Apalah, masalah ini ada spidol kok. Ini kipasnya, ini motornya. Motor ini ada dua kabel yang keluar. Kipas. Oke. Baru kalau ini kita pasang ke kunci kontak. Ini kunci kontak IG. Jadi bisa saja Jonathan rakit nanti di luar. Nggak usah ke mesin pun repot-repot kali. Ini kan ada IG di sini atau dari spring. Kalau ini kita pasang kemari, ini ke body, ini ke baterai, positif baterai. Langsung hidup kok. Nah, seperti ini langsung hidup. Gitu. Jadi bagaimana caranya supaya hidupnya pas mesin panas? Tidak kertas itu. Ini seperti ini. Ini ada kabel, ini juga. Baru baterai. Bodi negatif positif. Ini ada relay ini 4 terminal. Ini udah masuk kelistrikan juga sebenarnya, tapi di mesin ya. 4 terminal 85
ke sekring. Ini sekring IG. Kunci kontak dulu. Ini kemari sekring. Masuk ke 85. Ini 30. 87. Mari. Nah, ini 87. Berarti ini ke badan. 86-nya kemana? Ini 86 relay masuk ke sinilah switch panas. Switch panas itu ada 2 nanti wire-nya yang keluar. Switch panas. Jadi satu ke sini, satu ini adalah ke, ada temperatur di sini. Oh, temperatur meternya. Iya, di sini ada C sama H. Jadi ini satu kemari dipasang. Ini kan negatifnya ke sini juga, positifnya. Jadi ini adalah temperatur panas. Ini switch panas. Ini relay kipas pendingin. Ini kunci kontak. Ini kipas. Ini motor kipas pendingin atau dinamo. Atau dinamo. Inilah rangkaiannya pada. Jadi kenapa kemari dibuat yang 86-nya? Kalau kita buat ke badan, maka ini akan tetap berputar. Jadi kalau dibuat kemari, bila panas mesin di sini hot, itulah istilahnya kan, maka nilai tahanan ini 0. Ketika temperatur naik, termistor yang ada di sini, MTC-nya menjadi 0, maka ini pun nilai tahanannya. Itu kompensasinya kan nggak ada lagi, Pak. Kompensasi apa? Yang doping tadi. Oh nanti, pokoknya buka aja dulu. Di dalam masih ada. Iya, apanya mutarnya? Kalau kalian nggak malas, coba tengok di dalam udah balik gini. Apa yang tadi? Mesin kayak gitu juga keluarkan aja. Nanti mana yang bisa ditetel. Di dalam ada juga mesin kayak gitu. Udah keluar nanti itu besok kan udah bisa kita keluar ke kompresor yang diminta kemarin. Nah, tidak. Enggak belum kukunci pun tadi. Ya. Itu. Jadi seperti ini dia. Ketika nilai tahanan di sini 0, maka ini akan bergerak ke kanan. Yang ini terhubung massa, maka kipas ini menjadi hidup. Inilah rangkaian kipas pendingin mesin. Itu. Nah, stop.